anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, duduk kembali. Terima kasih. Ya, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, kita lakukan literasi. Silakan menuju ke sudut baca. Di sana ada banyak buku. Silakan pilih salah satu buku. Ya, kalau ada yang membawa buku dari rumah boleh dibawa ke bangkunya masing-masing. Silakan dibaca. Ya, dibaca dalam hati boleh. Kalau mau bicara pelan saja ya. Belajar sudah kelas 5, belajar membaca dalam hati di bangkunya masing-masing. Diberi waktu 10 menit. Sudah selesai membacanya, nak? Baiklah, dikembalikan lagi. Betul, disiplin untuk mengembalikan buku pada tempatnya dengan tertib. Segera kembali ke bangku masing-masing. Anak-anak, hari ini pembelajaran kita nanti dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Kemudian dengan menuliskan peta pikiran, nanti anak-anak akan mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan, yaitu hari menanam pohon, terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Kemudian dengan menyimak penjelasan dari guru dan membaca informasi, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dengan mengamati pelaksanaan pemilihan ketua RT, siswa dapat melihat wujud dari tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ya, berikutnya nanti dengan kegiatan wawancara, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di sekitarnya. Dengan menggunakan hasil dari wawancara, siswa dapat membuat satu produk unggulan dari daerah setempat, dan itu merupakan presentasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Ya, kemudian dengan menyimak penjelasan dari guru dan membaca informasi, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Kemudian hari ini akan ada penilaian, yaitu dari peta pikiran. Nanti anak-anak menuliskan peta pikiran, itu mendapatkan penilaian dari Bu Putri. Kemudian penilaian yang kedua hari ini adalah kegiatan wawancara. Kita mulai dulu belajar hari ini ya. Sebelumnya, ayo berdiri semuanya. Baris dengan tertib. Ikuti Bu Putri. Kita keluar kelas sebentar. Kita keluar, ya. Nanti kita akan hirup udara di bawah pohon dan juga menghirup udara di lapangan upacara bendera. Di tengah-tengahnya yang agak jauh dari pohon, ya. Mari anak-anak, kita keluar sebentar. Ya, sudah masak semuanya. Bagaimana tadi rasanya? Menghirup udara di bawah pohon? Segar sekali. Kalau di tengah lapangan upacara bendera tadi, di dekat tiang bendera, bagaimana rasanya? Apakah ada perbedaan, nak? Oh iya, yang di bawah pohon lebih segar. Lalu, apa yang kalian dapatkan dari merasakan perbedaan tadi? Betul, kita harus menjaga lingkungan. Kita harus menjaga pohon-pohon. Betul, harus ada banyak pohon. Harus menanam banyak pohon. Supaya apa? Supaya kita bisa
nyaman, udara kita bisa menghirup udara segar, bagus sekali. Sekarang nak, menanam pohon itu ternyata ada harinya. Hari menanam pohon. Ya, ayo sekarang kita baca teks hari menanam pohon. Ya, dibaca bergantian. Ya, Putri dulu ya. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Ya, Mas Fadil, ayo dilanjutkan. Pintar, berarti Mas Fadil menyimak tadi. Ya, lanjut. Bagus. Ya, dilanjutkan. Mbak Nia. Ya, lanjut Mas Agung. Ya, anak-anak. Kita sudah tadi membaca dan yang lain menyimak ketika temannya membaca tentang hari menanam pohon. Ada hal-hal penting yang ada di sana. Sekarang di buku siswa halaman 24, ya, itu ada bentuk kotak. Itu namanya peta pikiran ya. Sekarang sambil melihat buku halaman 24, lihat juga LK dari Bu Putri, LK yang pertama. Ya, baru ayo dibagikan dulu LK pertama ya. Itu adalah membuat peta pikiran berdasarkan teks hari menanam pohon. Lalu lihat di halaman 24 ya. Buatlah peta pikiran seperti di halaman 24 itu, tapi di kertas yang disediakan oleh Bu Putri. Bisa? Ya, di situ ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaannya dimulai dengan apa? Siapa? Kapan? Dimana dan mengapa? Ya, siap? Buat peta pikirannya nak di kertas yang disiapkan tadi. Ya, silakan. Bu Putri beri waktu. Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, dikumpulkan ke depan semuanya. Ya, bagus. Sudah selesai semua? Sudah dikumpulkan? Ya. Terima kasih. Anak-anak tadi sudah mengerjakan peta pikiran hari menanam pohon. Ya, berkaitan dengan teks hari menanam pohon. Berkaitan dengan menanam pohon. Nah, menanam pohon itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat, ya. Karena dengan menanam pohon itu nanti lingkungan kita ini akan menjadi nyaman dan juga akan aman dari segi kesehatan juga ya, karena udaranya segar. Jadi menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Untuk lebih memahami tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, anak-anak bisa baca teksnya. Yo, perhatikan teks tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ya, ayo dibaca bergantian dari ya Mbak Nada, baca dulu. Yang lain menyimak. Lanjutkan Mas Pramana. Ya, anak-anak tadi sudah membaca teks tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sudah dipahami isinya? Alhamdulillah. Ada yang mau menceritakan? Ya, boleh angkat tangan kanannya. Pinter. Oke, siapa yang mau tampil? Baik. Oh, Mas Agung, silakan diceritakan tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apa saja tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Ya, tepuk tangan untuk Mas Agung. Ya, anak-anak, salah satu bentuk tadi tanggung jawab sebagai warga masyarakat, anak-anak juga berperan di lingkungan sekitar, di lingkungan rukun tetangga kita, RT, ya. Sebagai wujud dari tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu, silakan anak-anak datang ke pemilihan ketua RT 2 yang akan dilaksanakan besok, ya. Di sana
anak-anak boleh hadir mengamati ya, sebagai pengamat saja. Oh hebat, pengamat ya, kelas 5. Hadir ke sana dengan baik, dengan sopan. Anak-anak bisa mencatat jalannya pemilihan itu seperti apa. Nanti kalau sudah selesai, dibuat catatan, dirapikan. Hari berikutnya bisa dikumpulkan ke Bu Putri tentang proses pemilihan dari ketua RT 2 yang ada di dekat sekolah kita ini ya. Ya, itu adalah tugas untuk anak-anak. Kemudian ya, sekarang tugasnya sudah dicatat. Ya, bagus, sudah dicatat. Nana sekarang sudah duduk berkelompok, tiap kelompok ya ada 4 kelompok. Betul, satu kelompok 5 orang. Buka LK2-nya. Bagus, ya. LK2 adalah kegiatan kita untuk melakukan wawancara. Ya. Sebelum melakukan wawancara, perhatikan dulu LK-nya. Wawancara ke lingkungan sekitar. Nanti Bu Putri akan izinkan anak-anak untuk datang ke tempat orang yang sedang berusaha, maksudnya membuat usaha. Bekerja. Ada di dekat sekolah kita itu ada yang membuat pagar besi, ada yang punya toko fotokopi, ada yang menjual nasi pecel, ya, ada lagi, oh ya, ada yang membuat masker, ya. Kelompok 1 datang ke sana, kelompok 2 ya ke yang penjual makanan ya anak ya, ketiga, keempat. Tapi sebelum ke sana, buat dulu pertanyaan, daftar pertanyaan supaya nanti lebih tertib dan teratur dalam melakukan wawancara. Cari informasi seperti yang tertulis di LK2 ini. Ada jenis usaha yang dilakukan, hasilnya apa, bahan baku yang dibutuhkan, kemudian pengetahuan atau keterampilan apa yang harus dipunyai untuk mempunyai usaha itu. Ada kendala atau kesulitan apa yang dialami, buat pertanyaan-pertanyaannya ya dengan berkelompok ya. Kemudian lakukan wawancara dengan baik, datang dengan sopan. Lalu kalau sudah selesai nanti berterima kasih. Ingat ya, wawancara dilakukan dengan sopan, dengan baik. Permisi dulu, salam dulu. Nanti yang penting berikutnya catat hasil wawancara itu. Hasil wawancaranya nanti akan dipresentasikan di kelas ini. Siap? Ya, daftar pertanyaan sudah dibuat? Sudah? Secara berkelompok, ayo kita sama-sama menuju keluar sekolah untuk datang ke warga untuk mewawancarai. Kegiatan wawancaranya. Anak-anak sudah hadir semua? Sudah masuk? Ya, sudah selesai wawancaranya? Sudah. Catatannya sudah ada? Sudah dirapikan? Oh iya. Oh betul, boleh dirapikan dulu catatannya. Ya, sudah selesai mencatatnya. Ya, catatan hasil wawancara tadi silakan dipresentasikan ke depan kelas. Apa saja hasil wawancara kalian? Ya, bergantian ya tiap kelompok. Ya, kelompok pertama silakan. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Kelompok kedua silakan presentasi. Ya, bergantian kelompok 3. Kelompok 4 silakan presentasi. Hebat semua, tepuk tangan untuk kelas 5. Hebat sekali. Tadi sudah melakukan wawancara ya nak ya. Ya, jadi mengetahui jenis usaha apa saja yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kita. Ya, ada yang buat pagar besi tadi, ada yang jualan nasi pecel, ada yang punya toko fotokopi, ada lagi yang membuat masker. Kira-kira di daerah sini itu paling banyak berusaha apa? Oh, banyak yang menjahit masker ya. Berarti masker kain kita itu adalah produk unggulan di desa kita. Maka itu anak-anak tugasnya secara berkelompok ya, membuat masker. Jadi sebagai bentuk nanti dipresentasikan, ini masker buatan kami, ini adalah produk unggulan di desa kami. Membuatnya secara berkelompok, boleh membuat di salah satu kerja kelompok di rumah temannya. Tapi ingat ya,
Kalau kerja kelompok izin pada orang tuanya dan juga izin pada orang tua temannya. Siap? Ya, tugasnya berkelompok membuat masker kan ya, dilakukan di rumah. Tugas di rumah ya. Siap. Tadi sudah tahu tentang jenis-jenis usaha dari lingkungan sekitar kita. Berikutnya, untuk lebih mengerti lagi apa saja jenis usaha yang ada di Indonesia, silakan baca teks jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Ada bidang pertanian. Ya, sudah dibaca? Bidang apa saja tadi? Ya, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan. Sudah tanda informasi penting di dalamnya? Hebat sekali. Ya. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya, tadi kita sudah membedakan rasanya menghirup udara di bawah pohon dan di lapangan yang jauh dari pohon. Menanam pohon adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Anak-anak juga sudah membuat peta pikiran dari teksnya tadi. Kemudian juga sudah ada tugas ya, yaitu mengamati pemilihan ketua RT. Lalu anak-anak juga belajar tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ya, tadi sudah melakukan wawancara, sudah mempresentasikan hasil wawancaranya. Kemudian anak-anak juga sudah membaca teks bersama-sama tentang jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia. Jangan lupa tugas untuk anak-anak yang pertama mengamati tentang pemilihan ketua RT. Kemudian yang kedua, membuat masker sebagai produk unggulan di desa kita. Ya. Baiklah, sekarang bukunya dirapikan, masukkan dalam tasnya, alat-alat tulisnya semua. Dibersihkan mejanya, kolong meja jangan ada sampah. Diperhatikan, ayo dibersihkan. Kalau ada, dibuang ke tempat sampah. Yuk, dibersihkan lingkungannya sendiri. Kelompoknya harus bersih, mejanya, kursinya semua. Sudah rapi semua? Ya, siap, duduk rapi di tempat masing-masing. Kita nyanyikan lagu Gundul-gundul pacul. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul, gembelengan. Nyunggi-nyunggi wakul-kul, gembelengan. Wakul glimpang segone tadi salatar. Wakul glimpang segone tadi salatar. Sekarang semua, ya, petugasnya hari ini silakan memimpin doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Kesehatan itu sangat penting ya, karena kalau tubuh kita sehat, kita akan bisa melakukan banyak aktivitas. Kita bisa belajar, kita bisa mengaji, kita bisa bermain juga ya. Yang penting jaga kesehatan. Jangan suka hujan-hujan, yang tidak tahan nanti bisa batuk, bisa pilek ya. Ya, sekarang semuanya siap. Bu Putri akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya, Nak. Ya, boleh salim, tertib.